Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan para siswa semuanya, khususnya kelas 8. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Para siswa semuanya, hari ini kita akan kembali belajar PPKN, khususnya kelas 8, yaitu mulai dengan bab 1. Bab 1 tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ini bab awal pada semester pertama kelas 8. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami Pancasila sebagai dasar negara. Nanti setelah pelajaran ini, kalian peserta didik atau para siswa bisa memahami atau dapat memahami Pancasila sebagai dasar negara. Para siswa semuanya, anak-anak, coba perhatikan, ini ada cerita atau ilustrasi seperti ini. Andi baru saja pindah ke kota ini. Ibunya menyuruh Andi untuk menjemput adiknya di SD Karangan 1. Andi bertanya kepada ibunya bagaimana cara dia untuk sampai ke sana, sedangkan dia belum hafal jalan di kota ini. Ibunya menjawab rutenya dan menyuruh Andi untuk bertanya pada orang yang dia temui di jalan. Kira-kira dapatkah Andi menjemput adiknya? Nah, menurut bagaimana ini? Sementara Andi baru saja pindah ke kota ini. Ini coba. Nah, kira-kira Andi bisa sampai ke SD Karangan 1 untuk menjemput adiknya nggak ini? Kalau menurut kalian, bisa nggak? Sementara Andi tadi baru pindah ke kota ini. Nah, tentu saja bisa sampai, ya, karena nanti mungkin akan bertanya di jalan. Tapi sepertinya akan membutuhkan waktu yang lama, karena tidak tahu tempatnya, sementara ibunya tadi hanya baru menyampaikan rutenya saja. Nah, bagaimana seandainya Ibu Andi tidak menyampaikan rutenya saja, tapi membuatkan peta sederhana seperti berikut? Kira-kira Andi bisa lebih cepat sampai tidak ya? Nah, ini petanya ini. Nah, ini petanya. Jadi ibunya misalnya dengan memberikan peta ini dan tanpa peta, kira-kira bagaimana? Ya, coba kalau menurut kalian bagaimana untuk menyebut adiknya dengan peta dan tanpa peta? Nah, tentu saja akan lebih cepat dengan memberikan peta. Jadi Andi lebih cepat sampainya karena Andi sudah diberi petunjuk yang pasti untuk mencapai sekolah adiknya itu. Nah, petunjuknya itu tadi adalah dengan diberi peta oleh ibunya. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan ilustrasi tadi di depan, lalu apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Sementara materi kita adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, coba kira-kira apa ini hubungannya kok? Tadi ada ilustrasi seperti itu dengan materi hari ini, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan seperti arah yang membantu kita untuk mencapai tujuan agar tidak salah jalan. Nah, jadi Pancasila ini sebagai dasar negara yang bisa memberikan arah untuk kita bangsa Indonesia mencapai tujuan. Tujuan apa ya? Tujuan negara yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu ibaratnya sebagai arah
Dengan mempunyai arah, maka kita akan tahu tujuan kita kemana dan akan cepat sampai kalau dihubungkan dengan ilustrasi. Nah, begitu. Nah, tujuan yang diarahkan oleh Pancasila adalah tujuan negara sesuai dengan yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Nah, pasti kalian tahu nih, alinea keempat itu bunyinya seperti apa? Bunyinya bagaimana? Nah, coba kalian bisa menyebutkan, bisa menyampaikan apa isi alinea keempat, khususnya yang hubungannya dengan tujuan negara. Jadi tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan sosial. Itu tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian pasti sudah paham. Nah, bisa nanti dilihat dalam Undang-Undang Dasar 45 yang kemarin sudah disampaikan yang berupa buku saku itu. Nah, itu. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ini Pancasila sebagai dasar negara maknanya apa? Nah, maknanya ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan, sumber kaidah hukum konstitusional, kekuatan mengikat secara hukum, meliputi suasana kebatinan atau cita-cita. Jadi Pancasila sebagai dasar negara mengatur penyelenggaraan pemerintahan, sumber kaidah hukum konstitusional, kekuatan mengikat secara hukum, meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum. Nah, ini makna dari Pancasila sebagai dasar negara menurut Tanirja. Kemudian Pancasila itu juga sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi Pancasila itu sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Kita lihat ini. Nah, ini salah satu peristiwa ini. Dalam pemilihan ketua MPR yang dilaksanakan tahun 2019, dalam pelaksanaan pemilihan ketua MPR ini dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Nah, ingat, secara musyawarah mufakat. Nah, kenapa musyawarah mufakat? Kenapa tidak langsung voting agar sidang cepat selesai? Nah, musyawarah mufakat apa maksudnya? Musyawarah mufakat itu adalah memutuskan suatu perkara dengan cara musyawarah yang disepakati oleh seluruh peserta musyawarah. Sedangkan voting adalah pemungutan suara. Voting itu mencari yang terbanyak atau suara terbanyak. Nah, jadi di dalam musyawarah MPR itu atau dalam sidang MPR itu usahakan pertama musyawarah mufakat. Nah, kalau musyawarah mufakat tidak bisa, maka baru dilaksanakan dengan cara voting. Jadi ketentuan di MPR seperti itu. Musyawarah mufakat dulu, baru nanti kalau musyawarah mufakat mengalami jalan buntu, maka dengan voting. Nah, seperti itu. Nah, kenapa dalam Pancasila diatur untuk menyelesaikan masalah baik di lingkungan masyarakat maupun bernegara harus diutamakan diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Nah, jadi usahakan musyawarah mufakat dulu. Nah, baru nanti setelah tidak bisa dengan cara pemungutan suara. Nah, ini dalam Pancasila seperti itu. Nah, sesuai dengan sila keberapa musyawarah mufakat itu? Ya, sila keberapa? Coba. Iya, sila
keempat. Apa bunyinya sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu dasar penyelenggaraan sidang MPR dengan cara musyawarah mufakat, yaitu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, kemudian berikutnya, lalu apa tujuan pemilihan ketua MPR ini dilaksanakan musyawarah mufakat? Apa tujuan pemilihan ketua MPR ini dilaksanakan musyawarah mufakat? Nah, tentu saja adalah sebagai ciri ataupun dasar hukum berdasarkan Pancasila. Sementara Pancasila ini adalah sumber kaidah hukum konstitusional. Nah, jadi ini Pancasila, ini lambang Garuda Pancasila. Jadi Pancasila sebagai sumber kaidah hukum konstitusional. Berikutnya, coba kita lihat ini. Kenapa Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional? Ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan dan hukum untuk bersumber pada Pancasila bersifat wajib dan memaksa. Jadi semua peraturan perundang-undangan yang dibuat harus bersumber pada Pancasila yang bersifat wajib dan memaksa. Dasarnya atau sumbernya harus. Dengan kata lain, tidak boleh ada satupun peraturan di Indonesia termasuk konstitusi yang bertentangan dengan Pancasila. Tidak boleh ada peraturan perundangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian TAP MPR, kemudian Undang-Undang Perpu dan seterusnya, sampai Perda Provinsi dan Perda Kabupaten tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila sebagai konstitusi. Sebagai dasar negara, Pancasila sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Di Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan ketetapan yang tidak dapat diubah lagi. Nah, ini perlu ingat ini ya. Jadi kita sangat kuat sekali ini mengikat pada ketentuan-ketentuan yang lain. Nah, landasan hukumnya apa? Nah, tadi sudah disampaikan, landasan hukumnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Nah, di sana ada kan dalam alinea keempat selain tujuan negara juga disebutkan bunyi dari Pancasila. Nah, seperti di sana berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini bunyi dari alinea keempat seperti itu. Termasuk tadi tujuan negara yang termasuk ada di dalamnya. Kemudian landasan hukum yang lain adalah kenapa Pancasila disebut kaidah sumber hukum konstitusional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, di mana Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum. Berikutnya, coba perhatikan ini. Berikut nih, coba perhatikan ini. Ini ada kasus nih. Nah, di sisi lain nih, kita harus stop impor. Apa impor? Impor adalah mendatangkan barang dari luar negeri atau kita membeli barang dari luar negeri. Sebisa mungkin kita bukan menyetop secara keseluruhan, tapi mengurangi. Nah, seperti ini ada berita ini tekan impor, kemudian aman sampai Menteri jamin stok beras aman sampai akhir tahun dan seterusnya ini. Ya, jadi kita mengusahakan mengurangi impor. Nah, ini di berita-berita media massa seperti ini. Nah,
Ekspor impor merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang sangat mempengaruhi perekonomian. Namun dalam pelaksanaannya kadang ini ada beberapa kebijakan yang berkaitan dengan ekspor impor justru merugikan masyarakat Indonesia. Nah, contohnya misalnya ini pada saat seperti dilansir di beberapa media, pada saat kita panen, pemerintah justru ekspor beras, impor beras. Nah, itu kan merugikan petani. Walaupun memang kita impor beras itu adalah untuk stok beras. Kemudian Indonesia penghasil garam misalnya, tapi kita mendatang garam dari luar negeri, impor jagung dan sebagainya. Nah, ini kadang agak sedikit merugikan masyarakat karena masyarakat Indonesia kan kebanyakan petani. Nah, ini yang dilansir dari beberapa media. Nah, menurut kalian kebijakan ekspor impor tersebut apakah sudah mencerminkan pelaksanaan Pancasila? Sila keberapa kira-kira coba ekspor impor itu? Kita ekspor itu kita menjual barang ke luar negeri, impor itu kita mendatangkan barang dari luar negeri. Nah, ini biasanya sesuai dengan perjanjian perdagangan dengan negara lain. Ekspor impor sila keberapa? Nah, coba siapa yang terpikir? Nah, nanti untuk pertemuan ke-nya nanti coba kalian jawab ya, sila keberapa, kemudian alasannya apa, dan bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah. Untuk di sisi lain kita kerjasama dengan negara lain, tapi juga tidak merugikan masyarakat petani atau masyarakat Indonesia keseluruhan, baik petaninya atau pedagang dan seterusnya. Nah, ini nanti kalian jelaskan ya. Nah, itu saja para siswa, teman-teman dan anak-anak semuanya. Ini pertemuan kedua pengantar lah ya, pengantar materi PPKN tentang bab pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sampai di sini saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk para siswa juga. Tetap semangat belajar walaupun belajar di rumah masih daring. Tetap semangat, jaga kesehatan, kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.